Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu di channel Harz EV, channel yang berbicara mengenai electric vehicle. Seperti kita ketahui, Wuling Air EV adalah kendaraan yang digunakan untuk perkotaan. Artinya sulit, bisa dikatakan sulit untuk jarak jauh, untuk luar kota. Akan tetapi mungkin satu dan lain hal yang menjadi alasan bahwa kita akan menggunakan atau mengendarai Wuling Air EV untuk jarak jauh. Kali ini kita akan mencoba, kita membuat video perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Tentu dengan banyak faktor, banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam perjalanan nanti. Baik, kita buat hitung-hitungan dulu. Mari. Dalam melakukan perjalanan, terutama di mobil listrik, kita harus melakukan perencanaan perjalanan, terutama di Wuling Air EV ini. Yang hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa Wuling Air EV hanya sanggup menempuh jarak 300 km. Dan hal kedua yang sangat penting adalah bahwa Wuling Air EV hanya bisa di-charge dengan AC charger. Jadi tidak bisa dengan DC charger. Karena pernah Mas Ridwan Hanif melakukan charging di Cirebon di KM 207 itu DC charging dan tidak bisa sama sekali. Untuk itu kita melakukan coret-coretan dulu ini, perencanaan simple saja. Di KM 746 ini masih di Surabaya, dan ada rest area 626 itu ada AC charger, jaraknya sekitar 120 km. Oh, untuk diketahui bahwa tempat-tempat SPKLU di sepanjang perjalanan di jalan tol Surabaya Jakarta bisa kita cek di software Charge In dari PLN Mobile. Kita bisa cek di situ mana saja yang menyediakan AC charger. Nah, tentu dengan 120 km tidak ada masalah. Di sini kita harus charge. Karena jarak setelah ini cukup jauh, sampai ke rest area 626 sampai 389 itu sekitar 237 km. Secara teori Wuling Air EV masih bisa, tetapi apabila kita was-was, kita agak ragu, maka kita bisa cas juga di PLN Dis Jateng di sini. Sekitar KM 400 ada AC charger, tetapi harus keluar tol. Tetapi pas kalau nggak salah ini PLN Dis Jateng itu di pinggir tol, jadi tidak terlalu masalah. Nah, kalau kita ragu, kita bisa pakai PLN Dis Jateng. Tapi kalau kita yakin, kita bisa langsung ke rest area 389 sekitar 237 km dari rest area 626. Selanjutnya dari 389 ini menuju ke 207, di rest area 207 ini hanya ada DC charger, maka ini tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya yang bisa bagaimana caranya, kita cek ternyata ada dealer Wuling itu di daerah Plumbon. Memang kita harus keluar tol, ini ada AC charger, kalau tidak salah sekitar di KM 190, maka masih masuk akal, masih mampu lah gitu. Sehingga kita melakukan charging di Plumbon, di dealer Wuling Plumbon. Dari sini setelah penuh, maka tidak ada kesulitan untuk bisa mencapai Jakarta. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus mempersiapkan, harus
menyiapkan apa yang harus kita lakukan apabila tidak bisa cas di sini. Maka kita bisa cek di software Charge In. Di situ akan tertera banyak sekali PLN ULP ya, ini miliknya PLN di sepanjang perjalanan, tentu keluar tol ya, yang bisa kita gunakan untuk charge. Dan hal terakhir yang harus kita persiapkan juga adalah charger kita, charger kecil yang ada di mobil harus kita siapkan, dan cover roll, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak bisa kita cas, paling tidak kita bisa menggunakan charger kecil. Baik, sedikit perencanaan kita itu, mari kita lakukan perjalanan. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan Surabaya Jakarta. Trip 0, kemudian baterai 95%. Saya kira sangat cukup untuk sampai ke KM 626, hanya sekitar 120 km. Dan kita mulai perjalanan jam 21.53. Jam di mobil 21.53. Kita mulai perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masjid Al-Akbar. Baik, kita mau masuk tol Surabaya menuju Jakarta. Nah, kecepatan di dalam tol kita akan melaju seoptimal mungkin, artinya tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat, ya sekitar 70 sampai 80 km per jam. Saya kira itu kecepatan yang optimal, karena kalau terlalu pelan maka waktunya lama, kalau terlalu cepat akan cepat habis juga. Maka kita pertahankan di kecepatan sekitar 70 sampai 80 km per jam. Dengan kecepatan itu maka sampai KM 626 diperkirakan dalam waktu sekitar 1,5 sampai 1 jam 30 1 jam 45 menit. Harapannya kecepatan 70-80 merupakan kecepatan yang paling optimal dan paling irit. Oke. Kecepatan rata-rata 84 80 lah, 80 km per jam. Jadi memang betul kata teman-teman bahwa tempat duduk Wuling REV memang kurang ergonomi. Jadi cepet capek mungkin ya. Maka kita harus bisa menyesuaikan diri agar tidak merasa cepat capek. Jadi nanti kita akan berhenti di rest area 626. Kalau dari rumah sampai KM 626 kira-kira 125 km, maka perkiraan akan menghabiskan baterai sekitar 42 ya, 42%.
Jadi 42% itu harus diisi kembali di KM 626. Kira-kira perkiraan ya sekitar mungkin 1,5 sampai 2 jam. Nanti kita lihat realnya berapa jam di KM 626 nanti. Akhirnya sampai di rest area 626 tepat di jam 23.50. Jadi kira-kira perjalanan 1 jam 40 menit lah, dengan sisa baterai 50%. Berarti dari tadi 95, berarti terpakai 44 sampai 45%. Nah, di sini nanti kita cas sampai penuh. Kira-kira ya antara 2 jam ngecasnya. Begitu. Nah, ini kita cari di mana tempat chargernya. Hop. Tepat jam 23.51. Oke, kita matikan dulu mesin. Take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Mana yang untuk mobil, mana yang ini mobil. Oke, kemudian charge in, SPKLU. Ini kita ada link aja 217.000, langsung kita cas SPKLU, scan QR code. Yang AC tipe 2 lanjutkan. Kita mau isi berapa? Isi aja 20 kWh. Nanti kan 20 kWh 54.800. Tapi nggak sampai segitu, nanti akan kembali uangnya. Lanjut bayar. Oke, kita start charging. Start charging. Oke, jalan. Sudah berjalan. Kita lihat di itu, di ininya. Ngecas. Itu kelihatan ngecas, charging. Nah, ini start charging tadi jam 23.55. Jam 23.55, nanti kita lihat penuhnya jam berapa.
Kemudian untuk catatan, berdasarkan teman-teman juga ada vlog yang menyatakan kalau mau 7 kW ini harus posisi terkunci. Kalau posisi tidak terkunci, dia paling hanya 2 sampai 2,6 kW. Maka ini harus kita tinggal, harus posisi terkunci. Oke, sudah berjalan, bisa kita tinggal dulu ya, istirahat, cari-cari makanan. Oke, coba kita lihat. Sudah belum? Selamat pagi. Selamat. Oke, sudah 100%. Itunya 300 km. Sekarang kita matikan. Stop. Ya. Oke. Sudah selesai. Ya, kita cabut. Ayo, kita mulai lagi perjalanan. Kita mulai lagi. Oke. Sekarang kita menuju ke rest area 389. Mudah-mudahan cukup sampai di 389. Jam berapa sekarang? Jam 2 lewat 10. Jam 2 lewat 10. Bismillahirrahmanirrahim. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Kita sudah sampai Semarang dan persentase baterai di 32%. Nah, kalau kita nggak yakin dengan baterai, maka kita bisa ngisi ngecas di PLN distribusi Jateng. Tapi kalau saya lihat mungkin saya yakin kita bisa sampai KM 389, maka kita tidak akan mengisi, tidak akan charge di PLN distribusi Jawa Tengah. Nanti kita tunjukkan sebelah mana PLN di Jateng. Memang harus keluar tol, tapi dia di pinggir tol. Nah, itu
Kalau mau ke PLN di Jateng, kita keluar sini dan kantornya ada di sebelah kanan. Itu ada lambangnya PLN tuh. Kita keluar sebentar, tapi kita tidak lakukan ya. Kita ngecas di sana kalau ragu. Ini dia, kita sampai di rest area 389. Posisi baterai tinggal 20%. Artinya kita sudah menggunakan 80% kapasitas baterai untuk perjalanan sekitar 255 km. Jadi sekarang kita cari tempat charge di mana. Kita harus ngecas. Oh, itu dia. AC charger. Oh, Hyundai. Berarti dia memang disiapkan untuk Hyundai. Posisi baterai tinggal 20%. Ya. Better believe in your mind, 'cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. QR code-nya. Oke, lanjutkan. Kemudian mau diisi berapa? Kita isi aja 30 kWh. Nanti lebih kan dikembalikan. 30 kWh cuma 82.000. Kita bayar, start charging. Iya. Oke, sudah mulai charging. Nah, aduh, nih. Tuh, kelihatan sudah mulai charging. Oke, bisa kita tinggal, tetapi posisi pintu harus terkunci. Jadi kita ambil dulu apa yang perlu diambil. Harus posisi terkunci agar bisa 7 kW. Kalau tidak terkunci maka mungkin tinggal separuhnya. Oke, kita ambil barang-barang, kita istirahat dulu. Lumayan, mungkin bisa hampir 4 jam untuk ngecas ini, karena hanya tinggal 20%. Kira-kira sudah, ini jam 12, pas sudah penuh. Sini udah kelihatan bahwa dia sudah, powernya sudah tidak nambah lagi, sudah 0. Maka sini kita stop charging. Charging stop. Oke. Iya, menghabiskan Rp63.000. Selesai. 23,25 kWh. Oke, kita cabut. Kita jalan lagi. Sekarang jam 12.01, listrik sudah 100%, perkiraan jarak 300 km, dan trip sekarang 382,5. Persis ini ada di KM 389.
Kita berjalan sudah 382,5 km. Baik, kita mulai sekarang perjalanan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di Cirebon di rest area KM 209, tapi kita nggak mampir karena di sini hanya ada charging DC. Jadi kalau mau ngecas Wuling Air EV tidak bisa di sini karena ternyata tidak ada charger AC. Nah, ini selanjutnya kita akan keluar di pintu tol Plumbon menuju ke dealer Wuling yang ada di Plumbon, karena kita harus ngecas. Ini sudah di 32%. 32% udah harus dicas sampai penuh. Mudah-mudahan mencas sekitar 3-4 jam lagi. Setelah penuh baru nanti langsung menuju Jakarta. Oke, kita menuju ke Plumbon, menuju ke dealer Wuling. Nah, ini ternyata Plumbon adalah keluar di KM 196. Kita akan keluar Plumbon dan mencari dealer Wuling. Menurut informasi dari pintu tol, dari gate tol sekitar 7 km. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity. 27%, Mas. 27%, berarti iya. kita ada 3 jaman. 3 jam Mungkin bisa lebih kali. Soalnya 1 jamnya itu 25%. Ini pakai yang fast charging. Oh, yang 7 kW kan? Ya, itu udah kontak. Udah masuk? Yuk, masuk. Sip. Terus kan katanya yang free 30 menit. Iya. Ah, nanti kekurangannya berapa kita bayar aja, nggak apa-apa. Nanti kalau di info aja ke Mbak Nitanya. Oh iya, nanti saya hubungi lagi deh. Iya, ke Mbak Nita. Loh, dia ada di sini atau di mana? Lagi jaga pameran di KSB. Nanti saya hubungi deh. Siap. Ah, ya. Jadi sekarang jalan-jalan dulu kali ya. Iya, lama nih paling bisa 3-4 jam. Ya, oke deh, makasih Mas. Oke, sudah. Tinggal nunggu penuh. Oke, pas jam 19.30, pas 100% full charge kelihatan. Ini dari sini full charge. Kita siap berangkat lagi jam 19.35 lah. Oke, kita terima kasih dulu sama Mas Wuling. Mas, sudah penuh, saya jalan dulu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Hati-hati Ya. jalan, Pak. Ya, terima kasih, saya banyak dibantu ini. Gitu ya. Nanti kapan-kapan saya ngecas lagi di sini. Oke, siap. Oke.
trip 582,7. Posisi baterai 100%. Jamnya jam 19.35. Up. Ya Mas. Yo, makasih. Kita siap masuk tol lagi. It's mind over everything. Masuk tol lagi. Masuk tol. KM 195. Artinya menuju Jakarta 195 km lagi. Tapi buat teman-teman ketahui bahwa kami tidak hanya sampai Jakarta, karena kita akan menuju ke Sentul. Jadi masih harus tambah lagi 20 atau 30 km. Tapi dengan kondisi baterai 100%, insya Allah cukup sampai di rumah. Ini tadi adalah pengecasan terakhir untuk bisa sampai ke rumah. Oke, kita perjalanan tol kembali menuju Jakarta sampai Sentul. When I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Don't be scared. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Jadi kita sudah menempuh sudah menempuh 816 km. Dan terakhir sekarang baterai 24%. Dan kita sudah hampir sampai rumah. Jadi tadi malam sudah sampai, kita jam 12:30 malam. Sudah berjalan sepanjang 818 km. Kita lihat kondisi terakhir. Kondisi terakhir di 23% baterai di 23%, dan kita sudah berjalan sepanjang 818 km. Jadi kita akan review ulang mulai dari awal, mulai dari Surabaya, berapa persen baterai masing-masing di rest area, dan kita akan hitung berapa banyak baterai dan berapa kilometer yang sudah kita tempuh. Baik, setelah kita lakukan perjalanan
tadi malam dari Surabaya sampai Jakarta dengan Wuling Air EV. Kita ambil data-data yang bisa kita lihat di tampilan bahwa kita melakukan pemberhentian untuk charging 3 kali, yaitu di rest area 626, rest area 389, dan di dealer Wuling Plumbon. Data-data ini bisa dilihat di slide. Masing-masing di sini adalah jarak tempuh, lama perjalanan dari masing-masing pemberhentian. Selanjutnya, secara total, lama perjalanan dari Surabaya sampai ke rumah kami di Sentul, lama perjalanan tanpa memperhitungkan waktu istirahat di luar charging itu adalah 13 jam 35 menit. Sedangkan lama istirahatnya, ya istirahat di luar waktu charging, itu adalah 2 jam 50 menit. Kemudian lama charging sebanyak 3 kali adalah 9 jam 50 menit. Sedangkan pemakaian baterai selama perjalanan 78,6 kWh. Dan apabila kita hitung rupiah pemakaian baterai tadi, itu adalah Rp215.824. Sedangkan jarak tempuh total adalah 818 km. Jadi total lama perjalanan tanpa menghitung istirahat di luar charging adalah 23 jam 25 menit. Dan apabila kita menghitung istirahat di luar waktu charging, kita menghabiskan waktu 26 jam 15 menit. Nah, dari data-data tadi kita dapat simpulkan bahwa Wuling Air EV dapat melakukan perjalanan baik itu Surabaya Jakarta maupun perjalanan jauh lainnya, dan kebetulan di sini dengan biaya sangat murah dari Surabaya ke Jakarta Sentul hanya Rp215.824. Dan yang kedua, Wuling Air EV maupun mobil listrik membutuhkan tempat-tempat charging, dan kebetulan selama perjalanan kami tidak mendapatkan kendala apapun karena ternyata banyak sekali tempat-tempat charging yang bisa kita manfaatkan, baik itu di rest area maupun di luar jalan tol. Dan yang cukup berat, saya katakan cukup berat, ini adalah bahwa perjalanan Wuling Air EV ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup melelahkan, yaitu 23 jam dan 25 menit. Sangat lumayan waktu yang dibutuhkan. Di sini kita infokan juga bahwa hasil perhitungan kami, efisiensi Wuling Air EV itu adalah 10,4 km per kWh, atau kalau dirupiahkan ini adalah Rp264 per kilometer. Ini adalah biaya sangat murah jika dibandingkan dengan mobil-mobil combustion internal. Demikian, ini adalah kesimpulan akhir bahwa Wuling Air EV sangat mungkin untuk dilakukan perjalanan jarak jauh. Demikian perjalanan kami selama dari Surabaya sampai Sentul Bogor. Semoga video kami ini bisa menjadi bahan pertimbangan saudara-saudara sekalian dalam melakukan perjalanan baik menggunakan mobil listrik maupun Wuling Air EV. Semoga bermanfaat, dan apabila Anda menyukai silahkan like dan subscribe, dan silahkan berkomentar. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Wassalam. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy.